Halo teman-teman, semoga teman-teman semua selalu sehat dan dijauhkan dari virus corona. Pasti teman-teman semua sudah mendengar di Indonesia atau mungkin di negara lain banyak pengurangan atau penutupan sementara TKI yang dari Indo datang ke negara tersebut. Walau tidak semuanya, tapi hampir lebih dari separuh PT-PT atau TKI nggak bisa datang ke negara untuk bekerja. Terus teman-teman yang cuti pun juga berpikir dua kali karena waktu dan kemungkinan juga kecemasan ya, mau cuti cemas karena virus corona yang masih menyebar dan mungkin waktu yang dikasih majikan untuk cuti hanya sebentar, jadi tidak cukup atau tidak mungkin bisa bersama keluarga lebih lama karena harus mengikuti beberapa hari karantina. Nah, sekarang di Hong Kong pun juga gitu teman-teman, banyak majikan-majikan yang kesulitan untuk mendapatkan pembantu baru atau mungkin banyak TKI yang tidak renew kontrak atau pulang ke Indonesia. Di bawah epidemi, pekerja rumah tangga asing frustasi dan perusahaan perantara memanfaatkan kesempatan untuk mengambil air. Maksudnya mengambil air hanya pepatah teman-teman, maksudnya menggunakan kesempatan dalam kesempitan, kayak contohnya kayak gitu. Ada kekurangan pembantu rumah tangga asing akibat wabah di Hong Kong. Banyak majikan yang sangat membutuhkan pembantu rumah tangga asing dan yang bisa membantu mereka tanpa mengetahui latar belakang perusahaan perantara. Ada kekurangan pekerja rumah tangga asing karena epidemi. Saat ini jumlah pekerja rumah tangga asing di Hong Kong hampir 30.000 lebih dari tahun 2019. Ketika pasokan melebihi permintaan, banyak perantara melakukan bisnis dan secara keliru mengklaim bahwa mereka agensi penyalur tenaga atau pembantu rumah tangga asing atas nama pelanggan. Tetapi barangnya tidak sesuai, maksudnya itu perantara pembantu rumah tangga yaitu agensi teman-teman. Sekarang banyak agensi yang menggunakan kesempatan ya, dikarenakan sedikitnya TKI yang bisa datang ke Hong Kong, tapi banyak majikan yang memerlukan pembantu rumah tangga. Jadi mungkin bagi kebanyakan agen, walau tidak semua ya teman-teman, tidak semua agensi kayak gitu. Ini diantaranya karena sudah masuk dalam berita Hong Kong atau dalam media sosial Hong Kong. Jadi kalau teman-teman sudah melihat atau mungkin sudah mendengar ya bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Beberapa lebih dicurigai beroperasi tanpa izin, tidak memiliki surat izin untuk menjadi penyalur tenaga kerja atau menjadi agensi teman-teman. Banyak majikan sangat membutuhkan pembantu rumah tangga asing dan mereka membantu tanpa mengetahui latar belakang perusahaan tersebut. Jadi banyak majikan yang mencari pembantu rumah tangga ke penyalur tenaga kerja atau agensi, tapi mereka tidak mengetahui latar belakang agensi tersebut, maksudnya itu resmi atau tidak gitu kan. Tidak semua majikan yang mengecek ya, mungkin dia hanya melihat sebatas di surat kabar atau mungkin lewat teman ke teman kayak gitu. Jadi mereka tahu ada agensi, ada pembantu yang bisa dipekerjakan di rumahnya, dia langsung datang. Jadi tidak banyak majikan yang dicek dulu itu agensi resmi atau tidak. Tidak semuanya begitu, maksudnya tidak semuanya mempunyai waktu untuk mengecek latar belakang agensi tersebut. Jadi mereka tidak semua majikan itu tahu itu resmi atau tidak kayak gitu ya. Nah, ini sudah keluar juga di beberapa media atau surat kabar. Terus surat kabar atau media tersebut juga mewawancarai sejumlah majikan yang telah
mendapatkan pembantu dari agensi tertentu. Mereka tahu bagaimana mereka jatuh ke dalam perangkap karena kesalahannya. Anggap saja ada seorang majikan bernama A ya teman-teman, itu nama samaran ya, yang tinggal bersama ibunya yang berusia 70 tahun, sangat ingin mencari pekerja untuk merawat ibunya. Setelah mereka datang ke perusahaan agensi dan seorang agensi memperkenalkan pembantu Thailand kepadanya. Dia bisa melihat wawancara atau interview melalui video yang diberikan oleh agensi tersebut. Dan si pembantu Thailand tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh majikan di Hong Kong. Terus si majikan juga sudah membayar uang yang dijumlahkan dari agensi, tetapi dalam waktu 3 bulan pembantu Thailandnya belum datang teman-teman. Terus tidak ada kabar beritanya gimana gitu. Setelah beberapa kali si majikan si A tadi menanyakan ke agen berulang kali, ternyata si agen belum mengajukan permohonan atau belum memproses pembantu Thailand tersebut. Lalu agen juga berusaha atau mempunyai beberapa alasan kepada majikan, katanya si pembantu Thailand tidak dapat dihubungi, atau kemungkinan dia dapat dihubungi tapi ternyata dia tidak mau kembali ke Hong Kong, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali alasan yang diberikan ke majikan tersebut. Setelah si majikan tadi mengecek kwitansi pembayaran dari agensi tersebut, ternyata yang tercantum di receipt atau surat pembayaran tadi ternyata bukan agen yang dia hubungi, ternyata dari agen lain. Jadi prosesnya itu kayak berbelit-belit teman-teman, yang akhirnya si pembantu Thailand nggak bisa datang. Akhirnya majikan juga ribet dan sampai pergi ke pihak yang berwajib yang bertanggung jawab atau soal pemerintah yang mengurus masalah ketenaga kerjaan. Akhirnya si agensi tadi mengembalikan uang pembayaran dan membatalkan proses pengambilan pembantu dari Thailand. Jadi agensi tadi ya menyalahgunakan lah teman-teman. Selain dia tidak mempunyai surat izin resmi, dia juga berbohong berbagai alasan yang diberikan ke majikan kalau pembantu Thailand tidak mau datang atau sulit dihubungi, bermacam-macam, padahal dia belum memproses sama sekali. Nah, selain majikan si A tadi, juga ada beberapa majikan yang kisahnya hampir sama teman-teman. Jadi mereka juga sangat marah atau mungkin sampai menelpon pihak yang berwajib teman-teman, gara-gara pembantu yang sudah dia bayar ke agensi tidak bisa datang. Ada beberapa contoh lainnya juga teman-teman yang mengenai majikan mencari pembantu ke agensi, ternyata pembantu yang ditawarkan agensi sampai hampir setengah tahun juga belum datang. Memang tidak semua majikan tahu berita atau kabar tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia ya teman-teman, karena di Indonesia juga banyak PT-PT yang sementara ditutup. Jadi walau di Hong Kong agen menawarkan banyak pembantu, bisa mengambil pembantu, itu sebetulnya tidak semuanya teman-teman, karena di Indonesia kebanyakan kan sudah tutup. Jadi gimana dia bisa memproses visanya kalau anak yang ada di PT aja sudah dipulangkan atau ditutup sementara. Jadi sampai berita ini mencuat ke beberapa media, sampai televisi juga teman-teman. Terus ada contoh lainnya,
si majikan bernama B, dia mencari pembantu ke sebuah agensi perantara, ya yang agensi ini resmi teman-teman, punya surat izin. Terus setelah ditunggu beberapa bulan, si majikan sudah membayar, sudah tanda tangan kontrak, dan semua persyaratan yang dikasih ke majikan sudah dia penuhi. Ditunggu beberapa bulan, ternyata pembantunya juga nggak datang. Si majikan si B menanyakan ke agensi mengatakan bahwa pembantunya sudah sampai Hong Kong, tapi dia mempunyai penyakit yang harus dirawat untuk kepulihan atau kesembuhannya. Akhirnya si majikan tadi percaya gitu. Beberapa hari kemudian si majikan menanyakan, katanya si pembantunya nggak bisa kerja, harus pulang ke Indonesia untuk kesembuhannya di negaranya. Lah akhirnya si majikan percaya. Beberapa hari kemudian dia menanyakan lagi, ternyata dia mendapat kabar bahwa pembantu yang mereka maksud, yang si pembantunya Indonesia, seumpama bernama si A ya, atau jangan si A, anggap aja namanya si Bunga. Ternyata dia mendapat kabar si Bunga itu ada di Hong Kong dan tidak sakit, tapi dia datang ke rumah majikan lain yang sudah menandatangani kontrak. Jadi intinya itu si agensi tadi mengambil atau menjanjikan pembantu untuk si majikan bernama B. Ternyata dia juga menjanjikan Bunga bekerja di majikan bernama C. Ternyata si Bunga udah datang dan dia benar-benar kerja di rumah si C. Jadi ya majikan tadi kecewa teman-teman, akhirnya dia juga komplain dan protes. Ya walaupun sudah dianggap selesai, mungkin majikan tadi juga harus mengembalikan uang ke majikan tersebut, atau proses atau waktu-waktu yang lain gitu. Karena kalau dihitung majikan tadi menunggu pembantunya hampir setengah tahun, dan dia mengambil cuti di perusahaan atau di tempat dia kerja setengah tahun untuk merawat ibunya tadi. Ternyata lah itu tadi si Bunga yang dia janjikan bekerja di majikan lain. Padahal si Bunga sendiri tidak tahu seluk-beluknya majikan si B tadi itu semua kan hanya agen yang mengerti proses atau keseluruhannya. Jadi majikan ya rugi, dia menganggap rugi banget itu waktu dan kepercayaan yang diberikan ke agensi hilang teman-teman, dan dia begitu marah sehingga komplain ke pemerintah yang maksudnya ke pihak hukum teman-teman, sampai dia protes dan di agen tadi juga ditegur, dan mungkin ada denda atau hal lain-lainnya gitu. Karena ini menyangkut nama seseorang atau agen seseorang, jadi kita nggak sebutkan keseluruhannya ya teman-teman. Itu memang sudah masuk di media sosial juga. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar atau tahu ya tentang hal tersebut. Komandan tim investigasi praktis bisnis yang tidak memihak kepabeanan yang relevan memperhatikan bahwa beberapa perantara menggunakan epidemi sebagai alasan untuk menunda para korban. Ya maksudnya itu agen-agen banyak yang menggunakan virus corona sebagai alasan, memberi alasan ke majikan, karena virus corona sehingga pembantu nggak bisa datang, karena virus corona si PT memperketat kedatangan, atau banyak sekali macam-macam alasan. Padahal di PT Indonesia banyak penutupan dan sementara nggak bisa datang ke Hong Kong kan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu dan bahkan sudah mendengarnya. Dan banyak majikan yang khawatir bahwa epidemi akan menyebabkan lebih banyak kekurangan pekerja rumah tangga dan masalah bisnis tidak sehat terkait agensi. Menurut orang dalam industri, pekerja rumah tangga asing yang mencari pekerjaan biasanya menyelaraskan pesanan masuk dengan beberapa perusahaan perantara, menerbitkan resume dan bahkan menandatangani kontrak dengan perusahaan perantara terlebih dahulu, sehingga perusahaan perantara dapat menghubungi majikan. Namun karena persaingan yang ketat di industri, banyak perantara mencuri langkah upah majikan dibebankan tanpa memverifikasi keinginan akhir dan pembantu rumah tangga asing, mengakibatkan pekerja tidak dibayar dari waktu ke waktu.
yang dimaksud masalah tersebut itu PT dan agensi di Hong Kong sebetulnya sudah ada tanda tangan atau izin masing-masing untuk mengambil pembantu rumah tangga asing ya teman-teman. Jadi kalau si agensi Hong Kong menghubungi PT dan ada si A yang maksudnya jangan si A lah, nanti sulit untuk mengingatnya, anggap aja si tadi namanya yang tadi Bunga, sekarang kita kasih nama samaran si Melati ya teman-teman. Biasanya kalau di PT yang bernama Melati ditawarkan ke majikan dan majikan setuju, itu selanjutnya akan memproses surat-surat dan hal-hal lain. Jadi ada kepastian sudah benar-benar bisa datang ke Hong Kong. Jadi dari PT kan sudah diperiksa, kecuali ada penyakit mendadak kayak gitu ya teman-teman. Kalau tidak kan surat-surat izin dan hal-hal lain kan semuanya sudah diteliti dan sudah diproses. Jadi hanya menunggu, bukan meninggalkan, hanya menunggu prosesnya, tidak sampai 6 minggu biasanya sudah bisa datang. Tapi karena masalah epidemi ini banyak PT-PT yang ditutup untuk sementara waktu, jadi agen nggak bisa mengambil anak atau pembantu yang dari PT untuk didatangkan ke Hong Kong. Jadi kalau ada banyak agen yang menawarkan banyak anak-anak yang siap berangkat, ini itu seharusnya majikan waspada, karena kabar epidemi atau virus corona kan tidak hanya di Hong Kong, di beberapa negara juga banyak. Jadi di beberapa negara juga ada pengurangan tenaga, bukan hanya di Hong Kong aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja di Hong Kong, semoga tetap sehat dan dilancarkan pekerjaannya dan majikan baik. Seumpama ingin proses lagi atau pengen renew lagi, semoga dipermudah ya teman-teman. Dan semoga teman-teman selalu mendapatkan majikan yang baik dan selalu lancar rezekinya. Oke teman-teman, hanya segini aja berita tentang TKI atau pembantu rumah tangga Hong Kong. Semoga teman-teman paham dan sampai ketemu di info atau berita selanjutnya. Terima kasih.